Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, janganlah kamu mengatakan kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Orang itu sudah baik. Karena kita ini menjadi saksi setiap orang meninggal dunia. Rasulullah suatu ketika melihat satu kerumunan orang, di situ ada orang meninggal dunia. Orangnya mengatakan, menyampaikan kebaikan mayit ini. Masya Allah, mayit ini sholat berjamaahnya rajin, sosialnya tinggi, kemudian peduli terhadap fuqara masakin. Dikatakan kebaikannya oleh masyarakat. Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Suatu ketika Rasulullah berjalan lagi, ketemu dengan kerumunan orang. Tiba-tiba di tengahnya ada mayit, ada orang meninggal dunia. Disampaikan kepada masyarakat dan orang yang ada di situ kejelekannya. Ya untung mati aja mungkin. Lamun beli mati, tukang mabuk, segala macam kejelekannya disampaikan kepada orang yang takziah dan tetangganya. Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau waktu engkau melihat kerumunan orang ada mayit, kemudian masyarakatnya mengatakan kebaikan, wajabat, wajabat, wajabat. Begitu pula melihat kerumunan orang ada mayit dan kelakuannya lebih jelek, mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Bagaimana ya Rasulullah? Mayit itu bagus dan jeleknya tergantung tetangga. Apabila tetangga mengatakan kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka wajib masuk surga. Kenapa? Kita ini saksi daripada orang yang meninggal dunia. Tetapi apabila tetangganya itu mengatakan kejelekan, wajabat lahun nar, maka mayit itu wajib masuk neraka. Kenapa? Apalagi di akhirat, tetangganya saja sudah mengatakan kejelekannya. Mudah-mudahan kita semuanya akan disaksikan menjadi orang yang berbuat baik di dunia ini, sehingga kelak di akhirat kita akan termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, kurang lebih antara 10 menit. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Halo Pak Kiai, untuk mengawali pertanyaan ini tentang wasiat, ada kalimat la wasiata liwarisi atau la wasiata liwarisin. Itu batasan-batasannya wasiat tentang apa? Hartatah, apakah wasiat estafeta, misalnya mimpin atau meneruskan pesantren, dan wasiat itu perlu nggak dinotariskan sehubungan dengan kalimat tadi la wasiata liwarisi? Mohon pencerahannya, Pak. Baik, terima kasih. Ayat ini tadi sudah saya sampaikan. Ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ini dimansukh oleh ayat waris. Itulah hadisnya la wasiyata liwarisin. Tetapi mazahib itu memperbolehkan dengan catatan boleh wasiat kepada waris, baik masalah hal-hal yang berkaitan tabarru', hal-hal yang berkaitan dengan masalah ubudiyah maupun dengan masalah maliyah. Contoh, sebagaimana ada orang wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia maka tanah sebagian di situ silakan untuk madrasah, atau itu apabila disampaikan kepada waris maka itu tidak diperkenankan, dengan catatan apabila tidak ada notarisnya, kemudian tidak ada saksinya, dalam menyampaikannya tidak adil. Kenapa tidak adil? Itu saja yang diwasiati, yang lain tidak. Nah, itu harus adil seperti itu. Kemudian kalau wasiat, nanti kalau sudah meninggal dunia yang akan meneruskan pesantren anak ini, apakah itu boleh? Itu namanya, kalau untuk meneruskan itu semuanya bisa mewarisi, semua anak itu bisa mewarisi. Artinya wasiat di sini adalah yang berkaitan dengan masalah harta benda atau masalah kaitan dengan hak seorang mayit kalau waktu akan meninggal dunia. Jadi diperbolehkan. Hadis la wasiyata liwarisin itu
benar, tetapi di sini diperbolehkan wasiat terhadap keluarga apabila ingkanatil wasiyatu liwarisin wa murithatin fi maradil maut fal wasiyatu ba'dal maut fa in ajazu fala ruju'a lahum wala qablal qabdi. Jadi wasiat yang seperti itu diperkenankan, diperbolehkan apabila menetapi 3 syarat tadi. Satu, harus tercatat. Bahasa sekarang apa tuh? Notaris ya. Yang kedua, ada saksi, minimal 2 saksi. Yang ketiga, dalam penyampaian wasiatnya harus adil, harus merata. Itu tidak boleh berat sebelah. Itu diperbolehkan, kepada keluarga juga boleh ya. Terima kasih. Yang lain, Pak Haji. Mangga Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon penjelasan Pak Kiai kaitannya dengan kirim doa tadi itu, doa. Nah, kemudian kalau kita mendoakan untuk orang tua dan sahabat kita yang sudah jelas mereka melaksanakan ibadah gitu ya. Bagaimana kalau kita mendoakan kepada orang, boleh atau tidak? Mendoakan kepada orang yang jelas kita tahu selama hidupnya itu jauh dari agama. Dia muslim, dia nggak pernah sholat, pokoknya meninggalkan syariat agama lah, cuma ngakuin sebagai Islam KTP gitu. Ini kan Pak, mohon penjelasan. Baik, makasih. Ada orang sedekah itu berupa banda atau berupa doa. Ada orang mendoakan tetangganya yang sholatnya masih belum getol ya. Kemudian didoakan, ya Allah Gusti, mudah-mudahan tetangga kita ini menjadi orang yang rajin datang ke masjid melaksanakan syariat. Itu boleh tidak? Boleh Pak, diperbolehkan. Nah, sampai tidak, kalau toh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak sampai, tidak akan menjadi rukun khutbah. Khutbah itu salah satu rukunnya adalah mendoakan mukmin, baik laki maupun perempuan, hidup atau sudah mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu menjadi rukun khutbah. Jadi boleh mendoakan kecuali orang-orang yang tidak wajib didoakan. Itu satu, orang murtad. Kedua kali, yang notabene orang kafir lah, itu tidak wajib didoakan. Kalau jelas-jelas orang itu tidak angas, tidak mengingkari terhadap ajaran agama Islam, boleh kita doakan, tidak apa-apa Pak. Memang dalam kegiatan itu sudah mengatakan tidak sembahyang, bahkan bermaksiat. Kita kadang-kadang tahu. Itu gimana? Itu kalau ngajinya kitab Kasyifatus saja Pak, termasuk kita tidak wajib. Kalau Kasyifatus saja, ada 6 binatang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Satu itu apa? Tarikus sholah. Orang yang tinggal sholat itu termasuk manusia yang sama dengan binatang yang tidak dimuliakan. Jadi harus ngajinya Kasyifatus saja. Iya, sama didoakan juga nggak boleh ya. Tapi ngajinya harus Kasyifatus saja. Ya, baik, terima kasih. Silakan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan wakaf, Kiai, ini bagaimana kalau tukar guling? Wakafnya nilainya tinggi tapi kecil, maksudnya luasnya gitu, luasnya kecil, nilainya tinggi. Sedangkan yang ditukar guling luasnya lebih besar tapi harganya lebih kecil. Nah, bagaimana kalau ditukar guling? Nilai ekonomisnya ya mungkin lebih besar yang luas gitu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa penjelasan kitab seperti ini.
wala yajuzu taghyirul waqfi walau li arfa'a. Tidak boleh merubah harta wakaf walaupun lebih bagus. Ini pendapat satu, Bughyatul Mustarsyidin ya. Dalam kitab Bughya menyampaikan seperti itu. Tidak boleh merubah harta wakaf walaupun lebih baik. Contoh, jangan jauh-jauh. Pondok pesantren Lirboyo itu masjidnya masjid wakaf, Pak. Setiap menjelang lebaran itu tidak ada yang namanya cat nempel di pintu, cat nempel di bagian-bagian masjid, cuma dicuci saja. Inilah pengertian wala yajuzu taghyirul waqfi li arfa, walau li arfa, walaupun lebih baik. Tetapi dalam hal masalah situasi dan kondisi seperti apa yang ditanyakan, ada tanah wakaf di depan tetapi kemanfaatannya kurang, nilainya tinggi. Ada tanah diajak tukar guling dengan tanah yang di belakang, sedangkan tanah di belakang ini luas dan manfaatnya ada. Nah, maka bagaimana kalau kita tukar gulingkan? Kalau melihat daripada kitab ini tidak diperkenankan. Tetapi ada beberapa kaul kitab yang memperbolehkan, karena wakaf itu adalah manfaatnya akan kembali kepada tabarruk, kepada kebaikan, maka diperbolehkan. Tapi kalau untuk ikhtiyat, ambillah yang pertama. Ambillah yang pertama. Karena apa? Wa idza hakamtum fashaddidu. Andai kata kamu memberikan hukum, carilah yang berat dulu, nanti baru cari solusi yang ringan. Kalau diberikan yang ringan dulu, nggak mau yang beratnya. Jadi cara memberikan hukum seperti itu. Terima kasih Pak Haji. Ya, waktunya sudah habis, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina habib.